Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas sedikit tentang bahasa, karena bahasa itu sering sekali dipandang sebelah mata, dianggap remeh, dan buat sebagian kalangan sering sekali berkomentar, ngapain sih ngurusin bahasa, rese amat, dan lain sebagainya. Padahal bahasa itu adalah sesungguhnya lebih dari sekedar medium komunikasi. Bahasa itu menunjukkan siapa Anda, bahasa menunjukkan kecerdasan penggunanya, dan kalau menurut filsuf Jerman Martin Heidegger, beliau mengatakan bahwa bahasa adalah rumah mengada kita. Bahasa adalah cara mengungkapkan dunia. Kemudian karena bahasa itu disebut juga sebagai licentia poetica, atau bahwa penulis punya kuasa atas bahasa, maka bahasa itu menggambarkan siapa Anda sesungguhnya. Sama seperti pakaian Anda menunjukkan siapa Anda sesungguhnya. Kalau Anda misalnya menggunakan baju bermerek, kemudian bling-bling, penuh warna, dan lain sebagainya, orang akan tahu bahwa Anda adalah orang yang kaya dan berada misalnya. Tapi kalau Anda menggunakan pakaian yang mohon maaf, compang-camping, kotor, dan lain sebagainya, maka orang bisa mengasosiasikan bahwa Anda adalah berasal dari kalangan bawah misalnya. Tapi menurut saya bahasa itu lebih bisa secara jujur menggambarkan penuturnya atau penulisnya dengan lebih jujur. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, yang pertama dulu, kalau menurut filsuf dan juga linguis dari MIT, Noam Chomsky, beliau mengatakan ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama adalah kemampuan bahasa atau linguistic competence. Lalu yang kedua adalah kepiawaian bahasa atau linguistic performance. Dua-duanya berbeda. Kemampuan bahasa atau linguistic competence itu diperoleh dari pendidikan formal. Jadi kita membahas tentang penguasaan atas ilmu bahasa, tentang apa yang baik, apa yang benar, yang sifatnya cenderung normatif. Tapi kalau kepiawaian bahasa atau linguistic performance itu adalah kemampuan menggunakan bahasa dalam komunikasi, baik itu lisan maupun tertulis, dan ini biasanya diperoleh dari jam terbang. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana seseorang itu bisa menampilkan kemampuan berbahasa dengan elegan, dengan efektif, dengan anggun, dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang menunjukkan bahwa tidak selalu penulis atau penutur hebat itu berasal dari lulusan sastra, karena sekali lagi linguistic performance atau kepiawaian bahasa itu diperoleh dari jam terbang. Dua klasifikasi ini mirip juga dengan yang disampaikan oleh Ferdinand de Saussure, linguis juga, yang membedakan antara langue dan parole. Langue itu adalah tata bahasa baku, parole itu adalah praktik bahasa sehari-hari. Nanti kita akan diskusikan lagi lebih detail soal ini. Nah, yang jadi masalah teman-teman sekalian adalah bahwa kita cenderung punya sikap yang longgar atau sikap yang permisif ketika berurusan dengan bahasa. Misalnya, sering sekali kita jumpai orang mengatakan, yang penting kan orang tahu maksudnya, tidak peduli apakah bahasa itu dituturkan atau dituliskan dengan baik. Alasan ini mungkin bisa diterima kalau kita hidup di satu konteks yang sama. Tapi kalau kita hidup di konteks atau waktu yang berbeda, maka alasan ini bisa tidak relevan. Misalnya, ketika saya membaca buku Adam Smith yang berjudul An Inquiry to the Wealth of the Nation yang ditulis pada tahun 1776, membacanya sampai sekarang pun, membaca teks aslinya sampai sekarang pun masih terasa relevan, masih terasa mudah. Tapi ketika saya membaca teks Melayu tahun 1800-an itu sulit sekali memahaminya. Atau misalnya ketika saya membaca Tan Malaka yang
yang ditulis pada tahun 1960-an misalnya, itu juga tidak mudah. Sebagai contoh di karya Tan Malaka, Madilog misalnya, beliau menerjemahkan kata production dalam konsep Marxisme itu diterjemahkan sebagai penghasilan. Padahal kita sekarang menerjemahkan production itu sebagai produksi, sementara penghasilan yang disebut oleh Tan Malaka sekarang itu identik dengan gaji. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat kita sulit untuk memahami suatu bahasa ketika konteksnya, waktunya, ruangnya berbeda. Nah, di dalam bahasa itu ada dualitas antara lisan dan tulis. Jadi bahasa lisan itu hanya digunakan untuk komunikasi langsung pada awalnya. Kemudian di dalamnya terdapat kata dan kalimat yang saling menyambung satu sama lain tanpa jeda. Lalu sifat komunikasinya cenderung langsung dan dekat. Dan di dalamnya kita menggunakan tempo, menggunakan jeda, menggunakan tekanan suara, menggunakan bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Untuk memberikan penekanan atau memberikan makna, memberikan arti, dan lain sebagainya. Tapi di dalam bahasa tulis, konsepnya berbeda. Di dalam bahasa tulis ada bagian yang kita rangkai menjadi satu, tapi ada juga yang kita pisah. Ada paragraf, ada bab, ada struktur, ada urutan, susunan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan ini dibuat sedemikian rupa karena fokusnya adalah untuk memastikan bahwa maksud atau pesan bisa tersampaikan walaupun jauh, walaupun waktunya tidak sama, dan seterusnya. Oleh karena itu, di dalam bahasa tulis ada kaidah penulisan yang harus ditaati. Ada huruf besar, penggunaan huruf besar, huruf kapital, kemudian cetak miring, kemudian ada teks yang digarisbawahi, ada yang dibuat masuk ke dalam paragraf, dan lain sebagainya. Itu untuk memberikan penekanan-penekanan tersebut. Tujuannya adalah ketika bahasa tulis ini disampaikan dalam rentang waktu, rentang jarak yang berbeda atau bahkan jauh, tadi misalnya contoh Adam Smith, maka masih terjamin bahwa pesan bisa tersampaikan dengan baik. Ini berbeda dengan komunikasi lisan atau bahasa lisan. Kalau kita bercakap-cakap langsung, kemudian pesan yang disampaikan tidak begitu jelas, kita bisa menanyakan balik, kita bisa melakukan konfirmasi. Tapi tidak demikian dengan bahasa tulis. Sulit atau bahkan mustahil bagi kita untuk mengkonfirmasi apakah sebetulnya yang dimaksud oleh Adam Smith di buku ini pada halaman ini, dan seterusnya, karena beliau sudah lama tidak ada. Nah, ini juga yang disinggung oleh Ernest Hemingway, penulis terkenal, bahwa menurut beliau hal tersulit yang dilakukan penulis adalah menuliskan prosa sejujur-jujurnya. Dan untuk itu, satu, ia harus tahu betul subjek yang hendak diceritakan, dan dua, dia harus tahu kaidah atau aturan menulis. Dan keduanya, kalau menurut Ernest Hemingway, adalah latihan seumur hidup. Dan perlu diketahui juga teman-teman sekalian bahwa aturan main untuk bahasa lisan dan bahasa tulis itu sangatlah berbeda. Tak selalu mereka yang jago lisan juga jago menulis, atau sebaliknya. Tidak selalu mereka yang pintar menulis itu bisa berkomunikasi dengan baik, apalagi di depan publik. Nah, yang menarik berikutnya adalah bahwa bahasa itu, kalau menurut Pak Eko Endarmoko, bahasa itu juga bisa menunjukkan kasta seseorang. Misalnya kalau teman-teman sekalian sering jalan-jalan kemudian melihat ada sebuah rumah atau sebuah tanah yang diberikan penanda bahwa tanah ini dijual atau rumah ini dijual, tapi penulisan kata dijual itu dipisah. Jadi ada di, kemudian diberikan spasi, kemudian jual. Atau ada yang sering juga dijumpai adalah penulisan kata faham menggunakan F, padahal seharusnya adalah paham.
atau aktivitas yang ditulis menggunakan F bukan menggunakan V, atau resiko yang ditulis dengan menggunakan E bukan I, risiko, atau merubah yang seharusnya adalah mengubah misalnya. Atau yang sering juga terjadi kalau di masyarakat kita adalah penggunaan akhiran ir. Misalnya disinyalir atau dilegalisir atau dikonfrontir atau minimalisir atau lokalisir. Kata-kata semacam itu tidak dikenal dalam bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia tidak mengenal akhiran ir, tapi bahasa Indonesia mengenal akhiran kata isasi. Nah, kalau Anda menggunakan kata-kata tersebut yang tadi saya contohkan di atas, maka pembaca atau pendengar bisa langsung tahu Anda itu sesungguhnya ada di kasta yang mana. Kemudian juga masih kaitannya dengan kasta, bahasa itu juga sering sekali digunakan dengan penempatan yang salah. Maksudnya misalnya ketika kita membaca sebuah tulisan disebutkan atau ditemukan kata-kata misalnya seperti disebutkan di atas atau seperti dikatakan pada bagian sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang nampaknya terlihat biasa-biasa saja tapi ada kesalahan tempat di sini. Karena kita membaca soal tulisan, bagaimana bisa tulisan itu menyebutkan atau mengatakan sesuatu, kan tidak masuk akal ya. Atau misalnya penggunaan kata keluar dengan ke dipisah menggunakan spasi kemudian luar, atau keluar yang disambung, itu juga sering sekali salah tempat penggunaannya. Kalau kita mengatakan misalnya keluar rumah atau ke dalam rumah misalnya, maka tentu saja itu harus dipisah dengan menggunakan spasi. Tapi kalau misalnya keluar keringat dari badan kita atau keluar tanduk dari kepalanya, itu maka harus disambung menjadi satu kata. Nah, yang juga sering terjadi adalah ambigu. Sebagai contoh misalnya ada sebuah kata istri dosen genit. Kata-kata ini menimbulkan ambigu karena siapa sesungguhnya yang genit? Apakah dosennya yang genit atau istri Pak dosen yang genit? Sama juga misalnya direktur perusahaan terkemuka. Siapa yang sebetulnya terkemuka di sini? Apakah yang terkemuka atau yang terkenal itu adalah direkturnya atau perusahaannya? Ini kesalahan-kesalahan atau ambiguitas yang lazim sekali dijumpai di komunikasi kita sehari-hari. Nah, bandingkan juga misalnya dengan orang-orang yang bisa menggunakan bahasa dengan begitu canggih ya, kalau boleh dibilang. Banyak dari mereka menggunakan idiom, menggunakan ungkapan, menggunakan metafora, atau menggunakan ilustrasi yang sifatnya figuratif. Atau kalau anak sekarang menyebutnya dalam tanda kutip adalah kode. Contohnya misalnya seperti kata atau kalimat berguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Atau misalnya menepuk air di dulang terpecik muka sendiri. Nah, ungkapan-ungkapan semacam ini tidak bisa serta-merta dipahami langsung secara kontekstual karena ada makna yang tersimpan atau seperti tersembunyi di baliknya. Nah, celakanya kalau bacaan Anda hanya media sosial saja yang umumnya cenderung serampangan dalam menggunakan bahasa, kemudian Anda tidak pernah membaca buku yang serius, buku yang sungguh-sungguh, maka kasta Anda akan di situ-situ saja. Kalaupun Anda membaca buku teks asing, mungkin Anda bisa membacanya, tapi saya belum tentu yakin Anda bisa memahaminya. Saya juga belum tentu yakin Anda bisa mendapat atau menangkap nuansanya, memahami konteksnya, dan bisa mencerna maksud yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Jadi ada level yang berbeda di sini, tingkatan yang berbeda di sini. Nah, kemudian teman-teman sekalian, bahasa itu juga erat kaitannya dengan pilihan kata. Misalnya Anda menulis sebuah artikel atau Anda menulis sebuah skripsi atau tesis misalnya. Kalau kosakata yang digunakan atau dalam bahasa Inggrisnya vokabularinya sedikit,
maka berarti mainnya kurang jauh, Anda kurang piknik, atau Anda kurang baca. Nah, makin sedikit yang Anda baca, maka cenderung makin sederhana pula cara berpikir Anda. Makin sedikit yang dibaca, saya ulangi sekali lagi, maka makin sederhana cara berpikir Anda. Ini bisa terlihat sangat jelas sekali ketika kita membaca sebuah artikel, sebuah buku, atau sebuah tesis atau skripsi misalnya. Kalau penggunaan kata-katanya cenderung itu saja, maka biasanya cara berpikirnya juga sangat sederhana sekali. Misalnya ya, ini salah satu contoh saja. Kita sering sekali menggunakan kata penggolong sebuah benda atau sebuah lukisan atau sebuah mobil misalnya. Padahal ada banyak variasi kata penggolong yang lain, seperti selembar, kemudian secari, sepucuk, seutas, sebilah, sepenggal, sesobek, dan lain sebagainya. Nah, kalau bacaannya sedikit, kurang piknik, kurang jauh mainnya, maka pilihan kosakata yang dimiliki juga cenderung terbatas, dan itu membuat tulisan menjadi sangat sederhana, atau bahkan terlalu sederhana, terlalu monoton. Di sisi lain, teman-teman sekalian, tadi mungkin ada sedikit pertanyaan ya, memang ada yang salah dengan kesederhanaan? Enggak juga, karena penutur atau penulis bahasa yang baik seharusnya bisa menerapkan bahasa, kata, kalimat, dan lain sebagainya dengan sederhana atau tidak mubazir. Kalau yang saya sampaikan dalam contoh sebelumnya itu sederhana lebih kepada monoton, itu aja. Kalau sederhana yang di sini yang ingin saya tekankan adalah penggunaan kata kalimat yang tidak mubazir. Misalnya, ibu saya adalah seorang guru. Itu adalah kata-kata atau kalimat yang mubazir, karena seharusnya kita bisa saja sampaikan dengan singkat dan jelas, ibu saya guru. Titik. Atau misalnya, pemasaran adalah aspek penting dalam bisnis, atau pemasaran merupakan aspek penting dalam bisnis. Kenapa tidak ditulis saja pemasaran penting bagi bisnis, atau pemasaran penting dalam bisnis? Itu lebih sederhana dan tidak mubazir. Jadi tantangannya sesungguhnya adalah bagaimana cara kita dengan sesedikit mungkin menggunakan kata, tapi bisa menyampaikan sekaya mungkin makna. Contoh lain misalnya, mungkin Anda tidak tahu kata meroyan. Meroyan itu adalah rasa sakit yang hanya dialami oleh perempuan ketika ia sedang melahirkan seorang anak. Bayangkan kata yang begitu kompleks atau panjang, ternyata bahasa kita mempunyai padanannya, yaitu meroyan, padanan yang lebih sederhana, yang lebih simple dan tidak mubazir. Atau contoh lain adalah kata tempelak. Ini berarti mengejek atau menghina dengan membawa-bawa masa lalu. Misalnya dalam debat politik antara kandidat satu dengan kandidat yang kedua dan lain sebagainya, mereka biasa melakukan hal ini. Nah, contoh meroyan dan tempelak tadi menunjukkan bahwa sebetulnya bahasa Indonesia itu kaya dengan makna. Tapi kita tidak tahu, kita mainnya kurang jauh, kita kurang baca, kemudian kata-kata tersebut tidak digunakan atau jarang digunakan, lama-lama menjadi arkais, kemudian dilupakan, kemudian pada akhirnya punah. Nah, bahasa itu juga erat kaitannya dengan penempatan makna. Misalnya, kita sering menggunakan kata salah, kemudian keliru, kemudian dosa dalam satu kalimat atau konteks yang sama. Padahal kalau dilihat sungguh-sungguh, masing-masing kata tersebut itu punya arti yang berbeda. Misalnya kata salah itu lawannya adalah benar. Dan ini kaitannya dengan moral, dengan etika. Beda dengan kata keliru. Kalau kata keliru itu berarti kita belok dari fakta.
Misalnya kita harusnya berjalan di sebelah kiri jalan, kita malah berjalan di sebelah kanan. Harusnya kita berobat ke dokter, tapi kita malah berobat ke restoran misalnya. Itu disebut sebagai keliru. Sementara dosa itu adalah urusannya dengan hukum agama, urusan kita dengan Tuhan. Tapi kita sering sekali menggunakan pilihan kata tersebut dengan tidak tepat. Contoh lain tadi menyambung yang saya sampaikan sebelumnya adalah kata adalah dan kata merupakan. Kata adalah itu sesungguhnya menggambarkan kesejajaran makna antara satu dan dua, sementara kata merupakan itu lebih sebagai deskripsi tentang pokok yang akan diterangkan, jadi tidak sejajar posisinya. Tapi kita sering menggunakan kata adalah dan merupakan seolah-olah keduanya itu punya makna yang sama. Nah, soal makna itu juga kalau diperhatikan sering sekali mengalami perubahan. Misalnya frase korupsi berjamaah. Jamaah itu kalau diperhatikan adalah kata yang sifatnya positif kan. Ibadah yang baik, yang pahalanya dilipat gandakan 27 kali lipat dan seterusnya. Tapi kenapa kata ini dilekatkan dengan kata korupsi? Apakah ini bermakna bahwa kita mulai permisif atau mulai menganggap korupsi sebagai sesuatu yang baik? Atau contoh lain misalnya dana proyek disunat. Sunat itu, kata sunat adalah kata yang baik karena bermakna bahwa dia membuang kotoran yang membuat najis di situ. Kemudian sunat itu juga bisa menjadi tanda kedewasaan pubertas seorang laki-laki dan seterusnya. Tapi sunat itu kemudian digunakan untuk konteks dana proyek misalnya, mengganti kata mencuri atau mengkorupsi. Ini tentu menimbulkan pertanyaan ya, apakah makna korupsi atau pencurian dana, penggelapan dana proyek itu adalah sesuatu yang sekarang baik misalnya? Atau misalnya contoh lain adalah Thomas Paine, beliau mengatakan frase a necessary evil atau kejahatan yang diperlukan. Ini biasanya sering dilekatkan dengan konteks politik, atau sama juga seperti money politics. Kenapa kita tidak sebut saja suap politik atau kejahatan yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa di dalam politik itu memang ada hal-hal yang buruk pada prakteknya. Tidak perlu kita ubah atau kita modifikasi supaya terlihat seolah-olah baik gitu. Kemudian bahasa juga cenderung ditampilkan dengan kesombongan atau keangkuhan atau dengan lagak yang tidak semestinya. Misalnya ketika kita memilih menggunakan bahasa Inggris daripada menggunakan bahasa Indonesia, padahal jelas-jelas sudah ada padanannya. Kalau Pak Ahmad Saidah itu menyebutnya sebagai kekenesan atau kegenitan, tapi kalau saya cenderung menyebutnya sebagai kesombongan atau keangkuhan. Misalnya kalau kita pergi ke restoran, kita pesan fried rice, ya Mbak, minumnya iced tea, tapi ice-nya sedikit misalnya. Atau kita mengatakan saya prefer ini deh daripada itu. Padahal kita bisa saja mengatakan saya mengutamakan ini daripada itu misalnya. Atau di televisi misalnya lazim dijumpai kata presenter, padahal kita sudah punya padanannya, yaitu penyampai. Atau kata talk show, hampir di semua televisi menggunakan kata ini, padahal kita sudah punya padanannya, yaitu gelar wicara atau pertunjukan wicara. Di dunia bisnis misalnya keangkuhan atau kesombongan ini terlihat jelas. Misalnya marketingnya belum confirm nih Pak, suppliernya juga project biddingnya kita pending dulu ya.
ini kan sesuatu yang tidak perlu ya. Bahasa Inggris yang digunakan tidak pada tempatnya. Di beberapa kasus penggunaan bahasa asing atau bahasa Inggris misalnya menurut saya bisa saja dimaafkan. Misalnya ketika kita menjelaskan konsep Das Sein dari Martin Heidegger misalnya, atau ketika kita menjelaskan konsep fenomena noumena yang digagas oleh Immanuel Kant, atau di Anthony Giddens punya teori structuration misalnya, atau misalnya Peter Berger dan Luhmann itu punya teori social construction, atau Jacques Derrida itu punya konsep deconstruction. Nah, dalam konteks-konteks ini mungkin kita bisa membiarkan kata misalnya structuration atau social construction atau fenomena dan noumena atau deconstruction atau Das Sein tadi menggunakan kata asalnya, karena dia tidak bisa kemudian secara langsung ditranslasikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, poin saya adalah teman-teman sekalian, mari kita berbahasa yang baik dan benar sesuai dengan tempatnya. Tahu dirilah, kalau orang Jawa bilang itu empan papan. Jadi dalam forum bahasa Indonesia, berbahasa Indonesia lah yang baik. Tapi dalam forum internasional, maka berbahasa Inggris lah yang baik. Begitu juga misalnya ketika kita mengaji atau sholat buat teman-teman yang muslim misalnya, ya gunakanlah bahasa Arab yang baik gitu. Jangan serba tanggung ngomong bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa lain misalnya, tapi tidak benar-benar tahu maknanya. Ketika diminta untuk menulis atau berbicara dalam bahasa Inggris yang sungguhan misalnya juga masih tergagap-gagap. Maka itulah kenapa tadi saya sebut penggunaan ini atau pemanfaatan ini adalah sifat sombong dan angkuh yang seharusnya tidak perlu kita gunakan gitu. Nah, teman-teman sekalian, yang penting juga adalah bahwa bahasa Indonesia itu sebetulnya masih menyimpan banyak sekali masalah ya. Jadi utamanya bahasa Indonesia masih berkembang. Bahasa Indonesia itu belum dewasa atau belum mature kalau dalam bahasa Inggris. Belum kaku, belum konsisten, belum stabil seperti halnya bahasa Inggris atau bahasa Latin. Dan ini penting terutama untuk transfer ilmu pengetahuan. Dan seharusnya ini menjadi tugas kita bersama. Tapi celakanya pesohor, pejabat, tokoh masyarakat misalnya cenderung tidak memberikan contoh yang baik dalam berbahasa gitu. Dan di bahasa Indonesia sendiri kesaktiannya itu dalam tanda kutip ya belum terbukti dengan tangguh. Kalau menurut Stephen Frank, bahasa Inggris itu punya sekitar 500.000 kosakata. Bahasa Jerman itu punya 135.000 kata. Tapi bahasa Jerman itu bisa menggambarkan sesuatu dengan lebih kaya makna. Misalnya tadi yang saya contohkan, membaca karya Immanuel Kant atau Martin Heidegger dalam bahasa aslinya, itu bisa lebih mengena karena ada istilah-istilah tertentu yang tidak bisa kita terjemahkan begitu saja ke bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia. Nah, inilah mengapa saya sangat menyarankan teman-teman sekalian untuk membaca teks aslinya dan mencoba mengetahui bahasa aslinya, bukan dari edisi terjemahan, karena kita nanti akan kehilangan makna, kehilangan nuansa, dan pada akhirnya tidak bisa menangkap makna yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Nah, masalah lain yang juga dihadapi oleh bahasa Indonesia adalah soal inkonsistensi. Jadi misalnya kita dikenal, dalam bahasa Indonesia dikenal kata cabe dan cabai, gule dan gulai. Tapi mengapa kita tidak mengganti sore dengan sorai atau sate dengan satai misalnya? Lalu kalau dalam bahasa Inggris kan ada kata quality yang kemudian diterjemahkan sebagai kualitas.
Sama seperti university yang kemudian diterjemahkan sebagai universitas. Tapi dengan kata security, kita menerjemahkannya menjadi dua. Yang pertama adalah security keamanan, satpam, dan sekuritas surat berharga, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Ada tidak konsistensi di penerjemahan ini. Atau misalnya kata mengaji dan pengajian, bandingkan dengan mengkaji dan pengkajian. Keduanya berasal dari kata yang sama, tapi tidak disandingkan secara sama gitu ya. Maksudnya dua-duanya ada berasal dari kosakata yang sama, tapi pemanfaatannya bisa berbeda gitu. Lalu juga bumi bulat atau dunia hewan, dunia persilatan. Kenapa tidak dibalik? Dunia bulat atau bumi hewan atau bumi persilatan. Mengapa kita menggunakan kata misalnya bumi perkemahan, tapi tidak dunia perkemahan? Padahal bumi dan dunia adalah kata yang sama. Kalau keduanya dianggap konsisten, maka seharusnya kita bisa tukarkan satu dengan yang lain tanpa mengalami perubahan makna. Atau ada juga kata-kata yang sifatnya netral, tapi ketika nanti kita ubah, maknanya akan berubah. Misalnya kata guru, itu kan baik ya, positif ya. Tapi ketika kita ganti menjadi menggurui, maka kesannya menjadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang membosankan, sesuatu yang tidak penting. Sama juga seperti politik. Politik itu kalau menurut kamus Cambridge itu adalah sesuatu yang bijak, sesuatu yang baik, bermanfaat, tetapi ketika kita ubah menjadi politisasi, maka maknanya cenderung menjadi negatif. Sama juga kata menjalankan ibadah puasa, padahal seharusnya menjalani ibadah puasa, tapi kita lazim sekali menggunakan kata-kata menjalankan ibadah puasa. Sama juga pemakaman dan permakaman. TPU itu diterjemahkan sebagai tempat pemakaman umum. Padahal pemakaman itu berbicara soal proses. Sementara yang ingin kita sebut di sini adalah tempat. Kalau tempat kan harusnya permakaman. Kemudian dengan kata mengarang misalnya. Mengarang itu juga menimbulkan kebingungan. Apakah yang dimaksud menjadi karang, menjadi batu-batuan? Atau yang kedua, membuat karangan, membuat tulisan? Atau mungkin yang ketiga, membuat jadi arang, jadi kayu yang dibakar kemudian dia menghitam sampai menjadi bara, menjadi arang dan lain sebagainya. Jadi contoh-contoh tadi menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu punya inkonsistensi yang cukup banyak gitu. Terus kenapa kita harus repot-repot soal ini? Jadi begini teman-teman sekalian, menghargai bahasa itu sesungguhnya adalah cara termudah kita untuk mencintai dan menghargai Indonesia. Kalau kita abai, kalau kita tidak taat asas, maka lama-lama bahasa Indonesia bisa hilang. Sedikit demi sedikit kata-kata yang ada di dalam kamus itu akan menjadi arkais, menjadi jarang sekali digunakan, kemudian orang melupakan, dan kemudian terjajah oleh bahasa Inggris misalnya. Dulu bahasa Melayu itu adalah bahasa ningrat. Kalau di novel-novel atau romannya Pramudia Anantatur, beliau menyatakan bahwa bahasa Melayu besar itu adalah bahasa ningrat. Bahasanya kaum intelektual, dipakai di Indonesia, Malaysia, Brunei, pokoknya negara-negara atau wilayah di semenanjung Melayu. Jadi siapa yang bisa menggunakan bahasa Melayu adalah orang-orang yang tinggi derajatnya atau status sosialnya. Tapi kemudian sekarang sudah digantikan oleh bahasa Inggris. Nah, pertanyaannya kemudian, apa kita mau menyerahkan diri menggantikan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris misalnya?
Kemudian yang juga penting adalah bahasa itu sesungguhnya menunjukkan identitas. Celakanya Indonesia itu identitasnya tidak begitu jelas. Saya akan beri contoh ya, misalnya bahasa Arab itu menggunakan fleksi atau membentuk kosakata perkataan dengan perubahan fonetik, sehingga jumlah hurufnya tidak berubah banyak, hanya sedikit perubahan saja untuk mengubah makna dari kata dasarnya. Sementara misalnya bahasa tetangga kita, Malaysia itu menggunakan konsep aglutinatif dan derivatif. Jadi kosakata itu dibentuk dari penurunan kata dan proses pengimbuhan. Jadi ada imbuhan di depan atau di belakang. Malaysia juga kelihatan sekali ada upaya untuk menyuburkan khasanah bahasanya sendiri. Tapi di Indonesia rasanya tidak jelas. Contoh ya, misalnya Indonesia itu kita menerjemahkan kata publish dengan kata terbit. Tapi mengapa kita memilih menggunakan kata publikasi, bukannya menggunakan kata terbitan misalnya? Atau hoax misalnya. Hoax diterjemahkan sebagai hoax dengan KS, bukan dengan X. Padahal kita sudah punya kata auta. Auta itu adalah lawan atau antonim dari fakta. Begitu juga dengan kata viral, padahal kita sudah mempunyai kata tular misalnya. Nah, di Malaysia, tadi saya bandingkan lagi, Malaysia itu sangat dipengaruhi oleh bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sementara bahasa Indonesia itu dipengaruhi oleh Belanda, Arab, bahasa-bahasa adat di dalamnya, kemudian bahasa Sanskerta, dan seterusnya. Dan ini kelihatan sekali ketika kita membandingkan suatu kata yang diterjemahkan ke dalam kedua bahasa tersebut dengan hasil yang sangat berbeda. Sebagai contoh misalnya kalau kata download itu diterjemahkan sebagai unduh, tapi di Malaysia disebut sebagai muat turun, download. Kemudian password, kalau kita menerjemahkannya sebagai kata sandi, kalau mereka menerjemahkannya sebagai laluan, pas itu kan berlalu ya. Kemudian one stop service misalnya, kalau di Indonesia itu disebut atau diterjemahkan sebagai satu atap, kalau di sana sehenti, one stop, sekali henti. Kemudian friendly environment, kalau kita menerjemahkannya sebagai ramah lingkungan, kalau mereka menerjemahkannya sebagai mesra alam sekitar. Contoh lain misalnya dalam bidang penelitian misalnya, kalau di Indonesia research itu diterjemahkan sebagai riset atau penelitian, kalau di Malaysia itu biasanya diterjemahkan sebagai penyelidikan. Kemudian variabel, kalau di kita menjadi variabel, kalau mereka menjadi pemboleh ubah. Eksperimen, di kita menjadi eksperimen, tetapi di sana menjadi uji kaji. Director, kalau di sini menjadi direktur, di sana menjadi pengarah. Coordinator, kalau di sini menjadi koordinator, di sana menjadi penyelaras. Managing Director tadi menyambung, kalau di sini menjadi direktur pelaksana, kalau di Malaysia menjadi pengarah pengurusan. Kemudian reporter, di sini kita cenderung menggunakan reporter, di sana menggunakan kata pemberita, atau dalam konteks ekonomi misalnya, kalau di Malaysia itu kata-kata produsen itu diterjemahkan sebagai pengeluar, konsumen itu sebagai pengguna, distributor itu sebagai pengedar, kolektor itu sebagai pengumpul. Jadi terlihat ada semacam konsistensi ya di penggunaan bahasa Malaysia, walaupun kadang-kadang Malaysia itu juga dikritik terlalu Arab. Misalnya administration itu kalau di kita menjadi administrasi, di sana menjadi tadbir, bahasa Arab. Kemudian declaration, kalau di kita menjadi deklarasi, kalau di sana menjadi istihar, bahasa Arab juga. Jadi kalau Noam Chomsky menyebut bahwa keadaan psikologis dan sosial masyarakat itu sangat mempengaruhi penggunaan bahasa.
dan nanti ujung-ujungnya akan mempengaruhi juga identitas. Nah, yang juga sering dikritik sekarang misalnya beberapa waktu lalu Tirto pernah membuat kritik ya bahwa nama bayi atau nama anak zaman sekarang itu tidak lagi menggunakan nama-nama asli Indonesia, tapi lebih sering menggunakan nama-nama yang disaduk dari bahasa asing, bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab dan lain sebagainya. Apakah ini menunjukkan bahwa kita tidak lagi punya identitas? Atau kita tidak lagi percaya dengan diri kita sendiri misalnya? Lalu juga bahasa, kenapa tadi bahasa itu penting? Karena bahasa itu juga menggambarkan konteks. Misalnya ya, kita mengenal kata membabi buta, tapi di Malaysia kata itu diganti menjadi membuta tuli. Kenapa begitu? Karena konon, karena orang Malaysia yang mayoritas adalah Muslim, tidak makan babi, karena babi haram, tapi di sisi lain mereka ingin menghormati etnis Cina dan India yang mungkin masih makan babi, maka kata babi dihilangkan, diganti maknanya menjadi membuta tuli. Kemudian di Indonesia misalnya kata domba, domba itu tidak lazim, kita lebih suka menggunakan kata-kata kambing, meskipun kambing dan domba itu adalah dua hal yang berbeda. Domba itu hanya dimunculkan saat adu domba dan saat Idul Adha atau kurban. Jadi ada penurunan makna dari kata domba. Atau juga dalam konteks olahraga, sepak bola misalnya. Sepak bola itu diwarnai dengan banyak kosakata yang penuh dengan kekerasan. Misalnya melibas, Inter Milan melibas Juventus misalnya. Atau Manchester United berhadapan dengan musuh bebuyutannya, Manchester City. Atau kutukan Stadion Old Trafford bagi Arsenal misalnya. Atau kata ganyang, atau kata ujung tombak, atau misalnya menuntaskan dendam. Nah, kosakata tersebut sadar atau tidak itu menunjukkan kekerasan di dalamnya, dan sadar atau tidak ini juga yang mungkin menunjukkan atau bisa menjelaskan kenapa olahraga sepak bola itu sangat identik dengan kekerasan, terutama tidak hanya kekerasan di lapangan ya, tapi juga kekerasan antar supporter, antar pendukung. Mungkin itu diawali dengan pilihan kata yang sebetulnya sudah penuh dengan kekerasan. Kemudian di Indonesia juga bahasa itu sekali lagi menggambarkan konteks. Kita mengenal kata puasa. Puasa itu adalah ibadahnya orang Islam, tapi sebetulnya berasal dari kata upa fasa atau bahasa Sanskerta yang berarti upa itu berarti dekat, fasa itu berarti tinggal. Kita tinggal lebih dekat kepada Sang Pencipta. Kemudian sembahyang. Sembahyang itu juga berasal dari kata sembah dan hyang atau dewa. Lalu ada juga kata misalnya swarga. Surga itu kan diturunkan dari kata swarga. Tapi walaupun artinya sama atau mirip ya antara agama Islam dan agama Hindu, tapi di agama Islam surga itu kan adalah tempat terakhir. Sementara di agama Hindu itu adalah tempat peralihan sebelum moksa. Tapi contoh ini menunjukkan bahwa dulu Islam itu masuk ke Indonesia tidak langsung membawa perubahan yang radikal, tapi pelan-pelan karena masyarakat di masa itu sudah lebih dulu mengenal Hindu. Dan pilihan kata yang digunakan tadi misalnya puasa atau sembahyang itu kan contoh-contoh yang menunjukkan bahwa ada kedekatan antara kosakata yang Islami dengan kosakata yang Hindui. Tapi yang lebih penting ya teman-teman sekalian adalah bahwa bahasa itu sesungguhnya adalah kebanggaan kita. Jadi kenapa saya panjang lebar menyampaikan ini adalah bahwa kalau kita benar-benar bangga kepada bangsa Indonesia, maka mulai dari sekarang coba deh untuk tidak mencampur bahasa Indonesia sembarangan. Karena sebagai contoh Anda punya makanan
yang begitu bagus gitu ya, yang bergizi gitu. Tentu Anda kan tidak ingin sembarangan mencampurnya dengan makanan yang berkolesterol, mengandung santan, gorengan dan lain sebagainya. Karena Anda ingin menjaga agar makanan itu tetap bersih dan murni. Nah, dalam bahasa juga harusnya begitu. Kita tidak sembarangan mencampur aduk sebuah bahasa dengan bahasa yang bukan berasal dari bahasa Indonesia. Kemudian jangan malas untuk menciptakan istilah yang baru, jangan sembarangan mengadopsi atau dalam tanda kutip memperkosa bahasa Indonesia dengan tadi mencampur adukkan bahasa-bahasa lain, dan coba deh lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia. Jangan ada sindroma inferiority complex. Kalau nggak pakai bahasa Inggris rasanya tidak intelektual, kurang pintar misalnya. Padahal nggak demikian. Bahasa dulu menyatukan kita lewat Sumpah Pemuda, lewat zaman perjuangan, zaman pergerakan kemerdekaan dan seterusnya. Tapi beda dengan sekarang. Jadi sekarang kita rasanya sudah tidak lagi percaya diri dengan bahasa Indonesia. Kita malas untuk menggunakan bahasa Indonesia, dan secara sadar atau tidak, atau mungkin ya di alam bawah sadar kita menyatakan bahwa kita sudah menyerah gitu dengan penggunaan bahasa Indonesia, karena ya kita membiarkan bahasa Inggris atau bahasa lain itu masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan begitu saja, padahal kita sudah punya kata yang lebih baik atau lebih tepat untuk menggambarkan fenomena tersebut. Nah, ini juga penting karena kita ya sekarang sudah dijajah secara ekonomi oleh Barat, oleh Cina. Kita juga secara politik sudah dijajah, kita tidak punya kedaulatan yang tinggi di dunia internasional. Kemudian budaya kita juga sudah dijajah. Belakangan ini musik atau artis Korea masuk ke Indonesia, Korean pop, kemudian Korean drama, kemudian hal-hal semacam itu sudah menjajah budaya kita. Kemudian sekarang kita juga sudah menyerah dengan bahasa kita sendiri. Jadi mungkin kita sudah tidak punya lagi kebanggaan sebagai bahasa Indonesia, tidak punya lagi kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia, dan ini mungkin perlu kita pikirkan sama-sama gitu. Jadi akhir kata ya teman-teman sekalian, bahwa kenapa saya ngomong panjang lebar semacam ini adalah bahwa bahasa itu penting, tapi celakanya bahasa itu sering dianggap remeh. Budaya atau tingkat literasi kita sangatlah rendah. Jangankan untuk menulis, membaca saja kita malas. Apalagi sampai memikirkan tadi, bahasa kita dijajah oleh bahasa asing, istilah-istilah yang kita miliki kemudian diganti oleh istilah-istilah asing dan seterusnya. Boro-boro sampai memikirkan ke situ karena literasi kita masih sangat rendah. Tapi paling tidak dari paparan ini Anda sudah mulai sudah mulai paham atau sudah mulai memahami arti pentingnya sebuah bahasa kaitannya dengan kebanggaan, kemerdekaan, kedaulatan, identitas, konteks dan lain sebagainya. Dan kalau kita belum mampu merawat atau menumbuhkan bahasa Indonesia, ya paling tidak jangan mengawur dan jangan serampangan dalam menggunakannya. Itu adalah bentuk yang paling rendah dari hormat dan cinta kita pada bangsa Indonesia. Dan sekali lagi, bahasa itu bisa memberi kita makna hidup. Bahasa itu juga sesungguhnya punya cerita yang panjang ya. Dan kalau digunakan dengan baik, itu sebetulnya bisa digunakan untuk membangun sebuah peradaban. Dan mudah-mudahan dari paparan ini bisa memberikan pencerahan kenapa bahasa itu penting, tapi celakanya kita sering menganggapnya remeh, menganggapnya abai, dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan dengan paparan ini teman-teman sekalian paham bahwa bahasa itu sebetulnya panjang sekali konsekuensinya, panjang sekali maknanya. Dia bisa memberi kita makna, dia bisa memberi kita, membantu kita untuk membangun peradaban, membangun kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat, yang punya identitas yang kuat gitu.
Oke, mungkin itu saja paparan kita kali ini. Nanti insya Allah akan disambung lagi di edisi sebelumnya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.